Ini ada tuh. Alhamdulillah. Susternya datang. Dokter ada ya, Bu? Dokter ada? Ah, ini dokter Evi ya. Masya Allah datang hadir. Hah? Wakil direktur, alhamdulillah. Ya, hadir. Kemudian dari ranting Kebayoran Baru Barat. Ya salah. Ada Al Wahib nih juga ya. Dari ranting Taman Puring. Nggak ada. Wah, belum ada. Dari ranting Gandaria Utara. Pak Eri dong. Oi, Bang Ayu. Satu lagi dari ranting BKUI. BKUI. Bu Asud ada. Oke. Dari Ortom IPM. Satu. IPM. Dari Ortom Aisyah. Woi, 2 orang. Dari Ortom HW. Ini. Oke, dari Ortom Tapak Suci. Oh, dia lagi nih. Enggak apa-apa. Oh, ini diundang. Yang penting dia diundang. Dari Ortom IMM. Pak Sobur angkat tangan. IMM deh. Ente bukan. IMM bagian mana ente? Dari IMM diundang. Remaja Masjid UHAMKA. Nggak ada nih. Udah diundang nih. Wah, Pak Eko yang angkat tangan nih. Remaja Masjid, Pak. Remaja Masjid. Dari UMTAS Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Wih, ini yang lakinya mana yang lakinya? Oh, ente nggak nunjuk tangan? Malu dia. Oh, ini nih semua nih yang depan ini ya. Ya, Abah ini dari mahasiswi UMTAS Pak ya. Insya Allah pembicaranya nggak ngantuk ya. Pembicara. Kemudian dari undangan Majelis Taklim Amalia. Oh, di belakang ini. Sini. Oh iya, menyebar ya. Wah, Masya Allah. Dan ya datang, alhamdulillah. Siapa lagi nih? Undangan dari umum. Dari umum nggak ada. Ada yang belum disebut undangan? Sudah semua ya? Baik. Hah? Pemuda. Oh iya. Ortom Pemuda Muhammadiyah. Teriakannya doang nih. Ini pemuda. Oh iya. Ini pemuda. Ini dia tua nih. Ketua Majelis PCM Kebayoran Baru. Ini ya. Wih, Abah Yusri udah datang. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih Abah. Buya ya. Terus pimpinan-pimpinan sudah datang. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Kami dari Majelis Tablik. Kemudian dari Majelis Dikdasmen mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan terselenggaranya acara ini. Mohon maaf segala kekurangannya dan mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti sampai besok hari. Pada MC yang bertugas SMP Muhammadiyah 8 kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita di sini
setiap langkah kaki kita dari rumah menuju majelis ini, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Kemudian langkah yang lainnya Allah tinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berupaya istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ketua PCM Kebayoran Baru Ustadz Ahmad Said Matondang MESY. Yang terhormat Ketua Dikdasmen PCM Kebayoran Baru Ustadz Sahrul Zamal MM. Yang terhormat pimpinan Majelis PCM Kebayoran Baru. Yang terhormat pimpinan sekolah di bawah naungan PCM Kebayoran Baru, ada dari SD Muhammadiyah 5, kemudian SMP Muhammadiyah 8, SMP Muhammadiyah 9, kemudian SMA Muhammadiyah 3, dan SMK Al-Kausar. Yang terhormat pimpinan Rumah Sakit Taman Puring. Yang terhormat pimpinan rating di bawah PCM Kebayoran Baru. Kemudian yang terhormat Ortom, IPM, Aisyah, NA, IMM, Tapak Suci, dan yang lainnya, serta hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai kegiatan mabit pada malam kali ini, marilah kita sama-sama buka kegiatan pada malam ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya mohon maaf yang terhormat pula kepada ayahanda Abah Edi Sukardi yang insya Allah nanti akan memberikan materi pada malam kali ini. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Nurman. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَأَلَمْ يَتَفَكَّرُوا بِصَالِحِ
أَوَأَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Turman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran pada malam ini menambah keberkahan kegiatan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua PCM Kebayoran Baru kepada Ustadz Ahmad Said Matondang. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati ayahanda kita Dr. Haji Edi Soekardi, Ketua PDM Jakarta Selatan, dan tentu beliau adalah tokoh kita di PCM Kebayoran Baru. 3 periode beliau memimpin PCM Kebayoran Baru kita hingga sampai hari ini adalah tangan dingin dari beliau. Yang kami hormati pimpinan pleno PCM, kemudian majelis, pimpinan-pimpinan majelis, kemudian pimpinan ranting yang ada di bawah PCM Kebayoran Baru, kemudian para pimpinan amal usaha. Alhamdulillah pada kali ini kita dihadiri oleh pimpinan dari rumah sakit ya, Bu Direktur Devi ya, kemudian dan tim ya. Kemudian tentu para pimpinan sekolah. Ini saya lihat loh, Bu Holis sudah balik lagi. Tadi naik dari tronton udah turun lagi di sini rupanya. Terima kasih Bu Holis yang saat ini sedang camping, tapi demi menghadiri kegiatan ini beliau kembali lagi ke sini. Nanti balik lagi ke sana, Bu? Oh enggak? Balik lagi ke sana? Oh besok pagi? Sampai hari apa memang? Minggu? Besok juga, ya. Baik. Tentu pimpinan-pimpinan sekolah, ada Pak Aep, ada ya pimpinan-pimpinan sekolah yang ada di bawah naungan PCM Kebayoran Baru. Tentu kita bersyukur dan kita sangat berterima kasih pada Bapak Ibu yang tetap berkenan mengikuti kegiatan kita ini, karena memang ini salah satu investasi kita untuk menjadi pribadi yang terus lebih baik. Kata para ahli, ketika kita memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang baru. Dan nanti kita akan menemukan pribadi-pribadi kita yang lama. Dari mana? Di mana? Di perilaku-perilaku orang lain. Contoh mungkin ya, dulu kita belum bisa baca Quran, saat ini kita sudah bisa baca Quran, kemudian kita akan melihat ada orang yang belum bisa baca Quran. Kita adalah orang yang dulu tidak bisa baca Quran. Pribadi yang terbaru adalah menjadi pribadi yang bisa baca Quran. Sehingga kegiatan-kegiatan ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan, menemukan pribadi-pribadi baru kita, sehingga menjadi pribadi insan kamil, harapannya menjadi pribadi yang sempurna. Yang kedua, Ibu Bapak yang berbahagia, kajian kita kali ini bulan bahasa. Ya, abah kita ini ahli bahasa. Kemarin Ustadz Haidir menyampaikan, "Bah, judulnya apa? Bahasa dan dakwah." Tapi beliau kemudian rubah. Beliau sampaikan gaya, tuh tambahan, gaya dan bahasa dakwah. Jadi memang karena bulan Oktober ya, bulan bahasa, sehingga kita sesuaikan temanya. Dan besok pagi kita berharap Dr. Gufron akan memberikan
inspirasi kepada kita tentang peran pendidikan dalam membentuk etika bioteknologi Islam. Namun mendadak tadi beliau dipanggil oleh Prof. Mukti untuk menemani beliau. Insya Allah beliau akan menjadi ahli, apa namanya istilahnya? Staf ahli menteri. Ya, jadi staf ahli menteri karena beliau adalah keluarga besar kita juga di Kebayoran Baru. Tentu kita bersyukur, ya mudah-mudahan nanti ya Kebayoran Baru dapat influence-nya lah, pengaruh-pengaruh apa. Paling enggak pengaruh sibuknya mungkin. Kalau ada tamu-tamu mungkin ya. Karena Pak Menteri, Pak Prof. Muhajir sudah menjadi Menteri Pendidikan. Tadi Pak Gufron telepon ya, mudah-mudahan ya SMA punya modul-modul itu dilaporkan ke sana ya, modul-modul yang sudah kita miliki atau kurikulum yang sudah kita miliki itu bisa dimanfaatkan untuk sekolah-sekolah lain yang ada di Indonesia. Jadi mengapa memilih Muhammadiyah? Karena memang Muhammadiyah mungkin sudah settle ya. Jadi insya Allah apa yang bagus-bagus dari sekolah Muhammadiyah di Indonesia bisa diberikan untuk Indonesia. Yang terakhir, Ibu Bapak yang berbahagia, dalam bulan bahasa ini harapannya kita menjadi guru-guru yang senang membaca. Karena kita tahu bahwasanya menurut hasil penelitian UNESCO dari 1.000 penduduk di Indonesia hanya 1 yang senang membaca. Ini menjadi PR kita, ya. Kita dalam rapat-rapat sudah saya sampaikan berkali-kali, mohon dari anak-anak yang senang membaca itu karena didikan dari guru-guru yang senang membaca. Guru-guru yang senang membaca akan melahirkan kualitas pendidikan yang semakin baik. Harapan kita Bapak Ibu, bulan bahasa ini menjadi momentum untuk terus-menerus membaca. Ada seorang ulama mengatakan, gak usah banyak-banyak baca bukunya, tapi yang penting konsisten, setiap hari 10 menit saja. Jadi 10 menit saja, kalau di Indonesia ada rem, apa itu? 15 menit ya. Rem, apa itu remnya itu ya? Relawan ya. Relawan membaca 15 menit. Itu Indonesia. Ya, melalui Pak Gufron juga mencanangkan itu. Tapi ada ulama menyatakan 10 menit saja baca buku sebelum tidur, tapi konsisten. Maka kamu akan menguasai dunia. Karena apa? Orang yang membaca itu menjadi orang-orang yang enrichment. Dia menjadi orang kaya. Dunia ini bisa menjadi seperti ini karena apa? Karena kekuatan membaca. Kenapa ada ilmu ini? Ada kekuatan membaca dari para ahli-ahli kita itu. Sehingga kalau kita mau sekolah kita ini menjadi Muhammadiyah Civilization Center, setiap kita harus punya kekuatan membaca. Ya, mari kita canangkan, kita biasakan 10 menit sebelum tidur baca buku dan akan menjadi orang yang kaya kita. Enrichment. Yang kedua, orang yang membaca itu akan menjadi orang yang punya empowering. Pasti dia punya kekuasaan. Kenapa kita bisa mengatakan ini dan seterusnya, gagasan ini dan seterusnya? Karena apa? Kita punya referensi membaca. Jadi kalau nggak punya kekuatan membaca, omong kosong, omon-omon namanya itu. Ngomong ngalur ngidul namanya. Karena apa? Nggak punya kekuatan membaca. Dan sekarang hari ini banyak orang yang bisanya cuma omon-omon. Ya, nggak punya basic membaca. Dan yang terakhir, bulan bahasa ini harus menjadi momentum kita untuk apa? Enlightenment. Enlightenment itu ya kita ingin menjadi orang-orang yang tercerahkan. Ya orang yang membaca itu pasti menjadi orang-orang yang tercerahkan. Karena apa? Dia terpengaruh dengan bacaan-bacaan itu. Itulah yang dilakukan mungkin yang kita lihat dari para tokoh-tokoh bangsa kita. Soekarno, Muhammad Hatta, Nasir, dan semua tokoh-tokoh kita itu mereka menjadi orang-orang tercerahkan itu karena punya kekuatan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Said Matondang atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, pemateri. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita dengan tema gaya dan dakwah bahasa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ayahanda Dr. Edi Sukardi MPD. Kepadanya dipersilahkan.
Yang mau di sini siapa nih? Silakan nemenin saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa ba'du. Saudara-saudara sekalian, Pak Said yang saya hormati, Pak Sahrul, Pak Eep, ada Bu Lena, Bu Kholis, Pak Syakir, serta Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita ini belajar bahasa sejak kapan ya? Nabi Adam dulu diajarkan oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa radahum 'alal malaika. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi sejak Nabi Adam itu sudah diajarkan bahasa. Diajarkan bahasa. Bahkan dalam surat Ar-Rahman Allah sampaikan Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Jadi Allah ajarkan kita bahasa. Sebab kalau nggak ada bahasa repot juga nih. Kalau nggak ada bahasa ilmu nggak bisa dikembangkan. Karena nggak ada bahasa kita nggak bisa komunikasi. Kalau nggak ada bahasa kita nggak bisa mengekspresikan diri. Alhamdulillah Allah kasih kita satu nikmat yang namanya bahasa. Dulunya bahasa satu. Mula-mulanya Nabi Adam kan cuma Nabi Adam sama Hawa. Terus sama anak-anaknya, anak cucunya. Nah kemudian karena manusia suka pindah-pindah, nah, sekelompok ini pindah ke sana, sekelompok ini pindah ke sana, sekelompok ini pindah ke sana. Maka akhirnya lahirlah bahasa-bahasa. Karena mereka untuk komunikasi pakai bahasa. Dan Indonesia paling kaya dengan bahasa. Di Papua saja ada 250 bahasa daerah, bahasa suku, 250. Tapi kemudian sekarang ini karena antar suku nggak bisa komunikasi, akhirnya pakai bahasa Indonesia. Pelan-pelan bahasa sukunya mulai hilang. Anak cucu mereka udah nggak kenal lagi bahasa itu. Orang Jawa yang sudah tua-tua gelisah. Kenapa? Karena anaknya udah nggak bisa bahasa Jawa lagi. Generasinya Bu Iis nanti besok udah nggak bisa bahasa Sunda lagi. Ya. Generasinya Pak Ep masih bisa bahasa Sunda kan? Karena itu maka memang bahasa harus diajarkan. Ya. Ini saudara-saudara sekalian, dan kebetulan saya kuliahnya ngambil jurusan bahasa Indonesia. Waktu saya masuk jurusan bahasa Indonesia diketawain itu. Ngapain lu ngambil kuliah bahasa Indonesia, emangnya lu belum bisa bahasa Indonesia ya? S1 bahasa Indonesia, S2 bahasa Indonesia lagi, S3 bahasa Indonesia juga. Itu belajar apa kamu katanya gitu. Ya saudara sekalian, ada 4 keterampilan dalam berbahasa. Yang pertama-tama kita diajarkan menyimak dulu, mendengarkan. Belajar bahasa kalau tidak bisa mendengarkan nggak bisa meniru. Maka orang tuanya yang bisu, orang tuanya yang tuli, pasti anaknya juga ikut bisu dan tuli. Kenapa? Karena tidak bisa mendengar bahasa, nggak bisa ngomong.
Dan itu diajarkan sejak lahir. Bahkan masih dalam kandungan aja udah diajarkan bahasa itu. Kan maknya sering ngomong-ngomong ya, Bu Direktur ya, Bu Wakil Direktur. Ketika anak bayi itu kan dalam kandungan maknya udah ngajak ngomong itu. Ibu yang hamil ngajakin ngomong itu. Itu udah belajar bahasa. Terus begitu lahir 2-3 bulan, baru satu kata aja bisa bahasa, wah emaknya udah senang betul itu. Baru satu kata. Lama-lama 2-3 kata, makin senang gitu. Hakikatnya memang kita belajar bahasa dari menyimak tadi, mendengar dulu. Sudah mendengar baru bisa bicara. Nah sekarang yang paling susah belajar menyimak. Karena orang sudah sulit untuk mendengarkan orang lain bicara. Makanya ada TikTok, cukup 1-2 menit. Ya, dakwah lama-lama bosen orang. Ya, tadinya kan orang ceramah 2 jam, 3 jam gitu. Sekarang orang udah gak tertarik lagi. Maka konten televisi juga sudah mulai berubah. Ini berkaitan dengan gaya dakwah dan bahasa dakwah. Gayanya sudah berubah sekarang, nggak bisa lagi kayak gitu terus semua nonton aja. Apalagi jiping ya, ngaji kuping, pasti ngantuk lah itu. Ngantuk terus udah itu tidur, nggak tahu lagi apa yang diceritakan. Udah amin, selesai sudah. Apa yang diceramahkan nggak tahu. Jadi belajar bahasa dari keterampilan menyimak, lantas kita bisa berbicara. Nah, dari berbicara dilatih juga untuk bisa membaca. Apa yang dibaca? Ketika Nabi disuruh ikro, kata Nabi kan ma'ana bikori. Saya tak pandai membaca. Apa yang mesti dibaca? Yang mesti dibaca adalah pertama kata Allah, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana Allah menjadikan diri kamu. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini awal mulanya begitu. Nah, disuruh membaca. Kalau kita membaca, teman-teman, Bapak Ibu, masing-masing kita punya interpretasi masing-masing. Punya interpretasi sendiri-sendiri. Walaupun yang dibaca itu sama, tetapi kemudian permaknaannya berbeda. Karena interpretasi kita beda. Mahasiswa saya nulis skripsi dari puisi yang saya tulis itu. Lantas dia mencoba memaknai puisi yang saya tulis itu. Pak begini Pak, cocok nggak gitu. Ternyata apa yang saya maksud dengan interpretasi dia sangat jauh berbeda. Ya saya biarin aja, kan tergantung interpretasinya ya. Boleh saja interpretasi masing-masing. Nah, karena itu membaca itu melahirkan interpretasi dan juga mengembangkan kekuatan imajinasi. Anak-anak kita SMP SMA dilatih untuk membaca yang mengembangkan imajinasi. Jadi anak nanti punya imajinasi yang kuat. Arsitek kalau nggak punya imajinasi yang kuat nggak bisa. Bagaimana dia mau menggambar, mau mengukur, bagaimana sudutnya, bagaimana pohon yang harus ditanam di situ. Ini kemiringan segini seperti apa ngaturnya. Itu kalau dia punya imajinasi, dia bisa membayangkan sebelumnya. Itu kekuatan imajinasi dengan membaca. Sudah itu maka kita dilatih untuk terampil menulis. Ya Bapak Ibu harus bisa menulis. Apalagi guru bahasa Indonesia ngajar ngarang nggak bisa nulis gimana dong? Ntar muridnya tanya, Bu pernah ngarang? Karangannya mana Bu? Mau saya baca sini. Bagaimana ngajar ngarang cuman teori? Nggak bisa. Ngajar mengarang harus mencontohkan. Belajar membaca harus mencontohkan. Saya belajar puisi bertahun-tahun itu. Ikut lomba, setiap ada perlombaan saya ikut.
nggak pernah juara. Saya penasaran kok nggak pernah juara sih gitu. Pokoknya saya pengen jadi juara DKI gitu. Setiap ada perlombaan saya ikut terus. Dilatih lagi, diasah lagi. Sempat juga lah sekali jadi juara DKI gitu. Itu udah selesai, saya udah bisa berarti. Saya cari yang lain lagi, tantangannya apa. Nah, keterampilan menulis teman-teman Bapak Ibu harus bisa menulis. Tidak mesti harus guru bahasa Indonesia, guru semuanya harus bisa menulis. Novelis itu bukan jurusan bahasa Indonesia, rata-rata. Kenal Andri Hirata? Andri Hirata itu pelajarannya ekonom. Yang nulis novel 5 cm, ekonom juga. Yang nulis Terelie, juga jurusannya ekonomi juga itu. Siapa lagi lah, Pak Taufik Ismail dokter hewan, tapi jadi penyair gitu. Jadi artinya tidak mesti harus ya jurusannya bahasa Indonesia gitu. Yang bahasa Indonesia malah takut untuk nulis puisi, takut untuk nulis novel karena sudah kebanyakan teori di kepalanya. Takut salah. Nah, jadi jangan takut salah untuk nulis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah ketika Ahmad Dahlan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah, itu dengan pendidikan sekolah dulu. Sekolah didirikan tahun 1911. Tahun 1912 baru didirikan Perserikatan Muhammadiyah. Sumpah Pemuda tahun berapa? Tahun 28, 1928. Muhammadiyah dulu apa Sumpah Pemuda dulu? Muhammadiyah dulu. Maka ketika Budi Utomo akan melakukan Kongres Budi Utomo, Kiai Ahmad Dahlan diundang untuk hadir dan memberikan masukan-masukan. Pentingnya berdirinya Budi Utomo itu. Tapi kita cuma nasionalis saja, tidak ada warna agamanya. Maka Ahmad Dahlan memberi warna keagamaan pada Budi Utomo itu. Kemudian pada Kongres Pemuda 1928, awalnya 1926, belum berhasil, dilanjutkan 1928. Di situ ada ikrar. Nah, Muhammadiyah sudah menerapkan bahasa Indonesia itu pada kegiatan-kegiatan dakwah Muhammadiyah. Pengajian Muhammadiyah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu, sebelum dikukuhkan menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini peranan Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini peran kita, peran Muhammadiyah dalam mengembangkan bahasa. Makanya penting kita belajar dan kaji ulang bahasa kita. Apalagi kan dalam konsep 4C ya, bahwa generasi sekarang harus kritis, ya, critical thinking. Terus harus kreatif. Kemudian harus komunikatif. Nah, komunikatifnya harus pakai bahasa. Ya, tidak cukup bahasa Indonesia, harus belajar bahasa Inggris, harus belajar bahasa Arab, harus belajar bahasa-bahasa yang lain. Kemudian baru kolaboratif. Tidak boleh bersaing. Yang ada adalah mitra, kita harus sama-sama mengembangkan. Kalau bersaing akhirnya nanti mengalahkan satu dengan yang lain. Tapi kalau bermitra saling membesarkan satu dengan yang lain. Nah, karena itu maka bahasa dakwah yang dipakai adalah bahwa Allah menyuruh kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan cara yang bijak. Kan ada teman kita kalau ngomong bahasanya nyelekit, ya, kayaknya nggak enak didengar gitu. Tapi ada yang kalau dia ngomong rasanya kita sejuk, adem gitu, enak dengernya. Karena bahasa yang paling itu juga, cuman cara memilih kata itu yang enak. Turut berduka cita gitu.
Beda kan ya? Dengan ucapan ya turut berbelasungkawa, ya, turut mendoakan. Nah, itu pilihan-pilihan kata. Dalam bahasa ada diksi, pilihan-pilihan kata. Bagaimana kita bisa milih kata yang bagus-bagus itu? Tentu harus kaya dengan kosakata di kepala kita. Jadi memilih bahasa-bahasa dakwah. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, kepada anak-anak juga harus dipilihkan mana kata-kata yang cocok buat anak-anak. Yang anak SD mana yang pas, yang anak SMP mana yang pas, yang SMA mana yang pas, dan seterusnya. Saya dengan pergaulan anak SD sekarang nggak ngerti saya tuh. Dia ngomong apa anak-anak gitu. Karena mungkin senjangnya udah jauh gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita pahami mereka? Jadi memberi motivasi-motivasi, juga memilih kata-kata dengan bahasa yang pas, bahasa yang baik. Inilah Bapak Ibu, bagaimana kita menyampaikan pesan dakwah dengan gaya dan bahasa. Jadi ada gaya dan bahasa dakwah. Apa gayanya? Seperti apa gayanya? Perkembangan seperti apa sekarang dakwah itu? Ya, masing-masing zaman ada dai-nya. Dulu kan waktu masa yang lalu ada almarhum Zainuddin MZ gitu. Dulu anaknya sekolah di SMP Muhammadiyah 9. Anak beliau sekolah di sini. Nah, kemudian ada apa Pak Yusri? Pelatihan ya. Siswa dibawa ke tempatnya polisi itu di mana, di Sukabumi itu. Di Rido, dibawa ke Rido. Nah, karena anaknya ikut kegiatan itu, beliau datang untuk menyampaikan ya, ceramah subuh lah. Ceramah subuh. Kemudian ceramah subuh beliau, dia punya gaya sendiri. Punya gaya sendiri dan punya bahasa sendiri. Ketika Zainuddin MZ berhalangan hadir ketika dakwah di Tasik ya Pak, itu ada tokoh baru muncul. Ini ada dai muda, muncullah Abdullah Gimnasyar. Ketika beliau menyampaikan dakwah dalam tabligh akbar itu, kata orang apa? Boleh juga nih ya, gitu. Menarik juga nih. Gitu. Maka akhirnya makin pamorlah naik gitu. Ketika Agi mulai agak redup, muncul lagi generasi baru. Ya, macam-macam lah sekarang. Artinya dai-dai akan lahir sesuai dengan kondisinya. Sekarang ada dai TikTok, ada dai YouTube, ya. Ada dai podcast dan segala macam. Karena media sosial sudah banyak, maka nanti lahirkanlah dari SMA 3 ini dai-dai remaja. Kan banyak nih sekarang dai-dai remaja. Tampilkan dai-dai kita remaja yang SMP maupun SMA. Itu si kembar udah lulus ya, Bu Lena? Belum? Masih? Setahun lagi. Harus ada kadernya itu. Terus kembar kalau dia nyampaikan kultum menarik gitu kan. Nyampaikan kultum berdua, ganti-gantian. Itu kan menarik gitu. Ini adalah bahasa dakwah. Ini harus dikapitalisasi Pak Said ini supaya ini ada potensi-potensi dalam pengembangan dakwah. Apalagi sekarang sudah komunikasi udah kemana-mana nih ya. Pak Ep udah ke Singapura, sudah ke Korea, sudah ke Jepang, sudah kemana, ke Finlandia dan seterusnya. Jadi kita kembangkanlah kemasan dakwah model baru. Seperti apa nih dakwah gayanya Jalan Limau ini seperti apa? Silakan bikin format baru. Dan jangan niru saja, tapi kembangkan potensi-potensi yang ada. Saya kira ini yang berkait dengan tugas-tugas kita sebagai guru juga sebagai dai ini.
Ya tiap hari kerjanya dakwah tuh. Walaupun bukan guru bahasa, walaupun guru agama, tetap menyampaikan pesan dakwah. Disisipkanlah kalimat-kalimat dakwah, pesan-pesan dakwah. Kalau guru fisika yang nyampaikan dakwah, anak-anak lebih tertarik. Ini hebat ini. Guru bahasa Inggris nyampaikan dakwah, oh ini lebih hebat lagi nih. Saya kira begitu ya. Jadi ini tugas kita ya adalah untuk mengembangkan potensi-potensi dakwah yang kita miliki. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, jadi tergantung siapa yang kita hadapi, bagaimana caranya dan seterusnya. Kalau orang awam ya sampaikan dengan bahasa awam. Kalau ya kaum intelektual terpelajar ya pakai bahasa mereka. Walaupun kadang-kadang ada juga teman saya baru pulang dari Inggris, dia kuliah S2, ya pulang kampung. Ketika dia pulang kampung, dia pakai bahasa kampung gitu. Kata orang kampung, ngapain lu sekolah jauh-jauh ke Inggris, pulangnya masih ngomong kampung juga. Mana bahasa Inggris lu gitu. Ada juga yang begitu. Tapi dia cuma pengen tahu doang, nggak ngerti nggak. Tetap saja dakwah kita harus dimengerti oleh para audien kita. Ini pemanasannya dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada diskusi, itu akan lebih seru, lebih nikmat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Dr. Edi Sukardi yang telah memberikan materinya. Selanjutnya barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita malam kali ini, gaya dan bahasa dakwah. Dipersilakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan terkait dengan gaya dan bahasa dakwah? Ada? Ayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abah sudah memberikan pencerahan dalam mabit kita malam hari ini tentang berkaitan dengan hari bahasa ya. Sedikit Abah mungkin ingin bertanya berkaitan dengan penggunaan bahasa yang kita pakai untuk anak-anak didik kita. Di lembaga pendidikan tentunya itu berbeda dengan kita menggunakan bahasa di luar pendidikannya atau di pergaulan sehari-hari. Nah, kami sebagai guru tentu terkadang ketika berhadapan dengan anak-anak ini kan mereka pakai bahasa gaulnya mereka, pakai bahasa mereka. Ini kami sebagai guru sebaiknya apakah kita ikut-ikutan dengan mereka cara ngomongnya atau kita masih tetap pakai bahasa sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar gitu. Itu Pak Edi, Pak Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Baik, ada bahasa Indonesia yang baik dan benar, ada bahasa yang komunikatif. Kalau yang bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau dipakai hari-hari cenderung jadi kaku. Ada guru baru pulang penataran bahasa Indonesia gitu. Sampai depan tukang sayur, abang penjual sayur, saya ingin beli bayam, berapakah seikatnya gitu. Kata istrinya, lu sakit apa katanya gitu. Tentu dalam bahasa pergaulan ya pakai bahasa pergaulan. Dalam bahasa komunikasi pakai bahasa komunikasi. Ya, tetapi dalam bahasa
yang baik dan benar, ada juga tata keramanya, ada aturannya. Bahasa ilmiah ada aturannya, bahasa gaul ada aturannya. Sebagai guru kita harus paham, Pak, bahasa pergaulan mereka. Ya, harus paham supaya nanti kita bisa masuk melalui ya selingan-selingan gitu, atau ada joke yang bisa kita masuk ke situ. Nah, sehingga nanti itu menambah keakraban kita dengan mereka dalam pergaulan. Tapi ketika berkomunikasi secara formal, ya kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu Pak Mul. Jadi komunikasi kita seperti itu. Sehingga komunikasinya menjadi nyambung, ya, diterima oleh anak-anak, ya, dan anak-anak merasa berterima. Kan beda-beda nih, anak yang SMP mereka baru saja puber, ya. Sekarang pubernya lebih cepat ya. SD udah mulai puber ya. Saya kaget kemarin ketika ada anak SD kelas 6 gitu. Dia bilang, "Kek, saya punya rahasia. Mau nggak saya kasih tahu?" Katanya. "Apa?" saya bilang. "Tapi ini rahasia," katanya. "Iya, rahasianya apa?" Rupanya dia sedang naksir pada anak sekelasnya yang cantik gitu. Saya bilang, "Cantiknya kayak apa?" gitu. "Ada fotonya nggak?" saya bilang gitu. "Ada, kayak fotonya ditunjukin." Wah, saya bilang anak SD sudah mulai puber ya dulu. Dan berani mengekspresikan hasratnya gitu. Walaupun itu zaman kita namanya cinta monyet gitu ya. Nah, jadi kita harus paham bahasa pergaulan mereka, Pak. Sekarang kan banyak macam-macam istilah-istilah game lah, istilah-istilah apalah tuh dalam pergaulan medsos. Itu kan nanti macam-macam tuh bahasanya. Nah, kita harus mendalami kehidupan mereka di situ. Kira-kira gitu ya Pak Mul ya. Oke, masih ada yang berikut. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu terkait dengan gaya dan bahasa dakwah. Ada Bapak Ibu? Ya, Bu Halis. Makasih Pak Haris ya. Assalamualaikum Abah. Izin bertanya menyambung dari Pak Mul terkait siswa-siswi kita yang sekarang ini Gen Z itu Abah. Kita perhatikan sepertinya sudah kalau istilahnya tuh normalisasi bahasa ya Abah ya. Yang menurut kami bahasa yang kurang normal tapi normal bagi Gen Z ini. Sehingga kadang-kadang konteks di luar KBM Abah komunikasi dengan teman. Kita perhatikan kadang-kadang anak-anak tuh menggunakan bahasa-bahasa yang menurut kami kurang normal. Tapi bagi anak-anak itu mereka menganggap itu normal. Nah ini kita sebagai guru, sebagai penengah itu harus bagaimana menyikapinya Abah. Karena memang anak sekarang kan sudah ya itu tadi mungkin dengan istilah normalisasi bahasa gitu Abah. Apakah kita harus mengikuti konteks sesuai dengan yang normal menurut versi kita atau sudah memang versinya anak-anak seperti itu? Terima kasih Abah. Baik, terima kasih Bu Holis. Kita kenalkan dulu kepada mereka istilah-istilah atau makna-makna yang versi bahasa yang baik itu seperti apa, yang versi bahasa gaulnya seperti apa, sehingga mereka nanti akan tahu, oh ternyata bahasa yang dia pakai ini tidak standar. Nah, maka dia mencari, oh kalau gitu yang standar yang mana. Kita harus kasih tahu dulu saudara mereka. Ya, kalau
di Malaysia kelamin itu artinya pasangan. Jadi kalau Pak Aep datang sendirian kondangan ditanya, hah? Kok datang sendirian? Kelaminnya mana gitu. Ya. Itu kan di Malaysia begitu. Kalau di Brunei lebih parah, Bu. Kelamin artinya keluarga. Bu Dewi Motik waktu datang ke Brunei ditanya, kelamin ibu berapa besar katanya gitu. Oh, kaget juga dia. Oh ternyata kelamin itu artinya keluarga. Nah artinya hal-hal semacam ini kita perlu kasih tahu mereka. Kita ajarkan mereka, ini bahasa Indonesianya begini, kalau bahasa gaulnya kayak gini. Sehingga nanti dia akan memilih. Oh iya, berarti kalau dengan Bu Guru saya ngomongnya begini, dengan Pak Guru ngomongnya begini, dengan teman ngomongnya begini. Seperti itu. Berapa kali saya hadir dalam acara perpisahan sekolah, acara wisuda sekolah gitu. Ada sambutan atas nama siswa, ya Pak Ep ya. Ya, atas nama siswa. Terus siswa kepada gurunya bilang kalian gitu. Kuping saya sakit. Terima kasih atas jasa-jasa kalian yang telah diberikan pada kami. Gitu. Kalian itu kepada siapa-siapa ngomongnya. Kalian itu orang yang lebih tua kepada yang masih muda, boleh ngomong kalian. Kalau dari anak kepada orang tua nggak boleh ngomong kalian dong. Wah ini yang salah siapa nih? Yang salah anaknya apa gurunya? Nah jadi kita pilihkan bahasanya yang mana? Pilihan kata tadi itu kan sebetulnya sama saja. Kalian juga kan kamu atau Anda. Ya. Kata pakai bahasa kata Anda itu kita akan memberi jarak. Beda dengan kata bahasa kita. Ini persoalan yang kita hadapi. Ini persoalan yang sedang Anda hadapi. Ini persoalan yang sedang kamu hadapi. Nah, maka akan beda maknanya ketika kalimat itu diucapkan. Beda maknanya. Kenapa beda? Karena tadi pilihan katanya yang tidak cocok, tidak pas. Dan itu tidak hanya di sekolah kita, di beberapa sekolah saya hadir ketika acara pelepasan itu, acara wisuda itu, sambutan siswa saya dengarin itu satu-satu. Pasti ngomongnya begitu. Ucapan terima kasihnya ya kepada Bapak Ibu guru, ya. Terima kasih atas jasa-jasa kalian gitu. Nah, seperti itu Bu Holis ya. Jadi kita kenali bahasa mereka dan tunjukkan bahasa yang standar itu yang mana. Sehingga dia akan memilih nanti pada siapa dia harus berbahasa seperti itu, kepada siapa dia harus berbahasa seperti itu. Baik. Masih ada lagi? Terima kasih, Abah. Barangkali ada, ya, Mister. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abah Hedi tadi saya agak tertarik juga dengan interpretasi tuh ya, tadi Pak Hedi ya, yang dari sampaikan dengan makna dari pantun atau puisi yang Abah buat kemudian diinterpretasikan berbeda-beda. Apakah memang itu boleh untuk interpretasi berbeda-beda atau memang harus tetap diluruskan maknanya? Karena memang banyak juga perbedaan-perbedaan makna nih dalam Al-Quran yang mungkin dari A, ulama B itu agak berbeda, itu memang harus diluruskan. Apalagi sekarang ada bahasa viral nih sekarang Abah, yang nebeng. Nah nebeng kan viral tuh, nebeng tapi yang punya nggak ikut. Nah jadi itu bagaimana caranya itu Bah? Terima kasih. Iya. Dalam membaca teks ada interpretasi, ada penafsiran, ada pemahaman. Dan penafsiran dan pemahaman tergantung kepada wawasan keilmuannya. Kalau ini ayatnya ayat tentang kedokteran, kita minta Bu Dokter yang menafsirkan. Jangan kita sok tahu menafsirkan padahal itu ilmunya kita nggak tahu. Jadi Al-Quran itu jangan ditafsirkan sendiri-sendiri. Yang nafsirnya harus tim, harus para ulama satu dengan yang lain. Mereka harus saling
memberi informasi. Misalnya ada kata nutfah, ada kata mudghah, ya. Kemudian dari situ akan lahir akan terbentuk dari mulai air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging dan seterusnya. Interpretasinya seperti apa ini? Penafsirannya seperti apa? Kalau puisi kan bahasa manusia, bahasa rasa. Ya. Itu tergantung juga dia memahaminya. Cuma memang harus diceritakan juga. Ini maksudnya apa ketika dia menulis waktu itu. Hairil Anwar menulis, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu sedan itu, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Bahkan Hairil mengakhiri dia bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ini Hairil lagi ngomong sama siapa? Sedang apa dia? Kata Hairil, kalau nanti aku mati, ya nggak perlu sedu-sedan itu, nggak perlu tangis-tangis itu. Biarkan saja luka itu ku bawa dalam kematianku. Nah, seperti itu. Karena dibayangkan ini peristiwanya tahun 45, dibayangkan bahwa Hairil sedang berbicara tentang perang. Padahal bukan tentang perang, dia bicara tentang mati, tentang cinta. Jadi gitu Mas Budi. Jadi kita berinterpretasi, ya ada penafsiran yang mungkin beda, ya coba saya dia kira-kira nalarnya nyambung tidak? Seperti apa nalarnya itu? Saya nulis begini, senyumlah kekasihku. Hidup ini indah, jangan murung saja, cemas, khawatir, gelisah. Cobaan sudah kau lalui, hambatan dan rintangan sudah kau lewati. Cita yang didamba tercapai sudah. Keringat basah, badan meluang, lelah, tangis telah tumpah. Tiba saatnya kau boleh senyum, tawa mengembang. Suka akan terasa setelah melalui duka. Menyapa, menghargai menjadi manis, bahagia menjadi manis setelah melewati derita yang panjang. Senyumlah kekasih, mentari telah memberi terang, hangat pagi saat ia semakin tinggi. Tak ada yang abadi, di puncak rindu ada cinta, di puncak cinta ada keikhlasan. Senyumlah wahai kekasihku, hidup ini indah. Ketika saya nulis ini ternyata banyak yang respon gitu. Ya. Baru tumben kok Abah nulis puisi cinta gitu. Ya. Jadi saya akan merasa suasana saja lah. Jadi kalau ada suasana batin yang tersentuh, ada saja yang nanti satu kata saja jadi pemantik, jadi puisi. Satu kata saja, ya, sehingga nanti jadi puisi yang bisa saya tulis. Interpretasi seperti apa Mas Budi? Jadi interpretasinya tergantung kita tadi. Apa yang melatar belakang itu sehingga kita bisa memahaminya. Nah, memang yang benar tentu harus dicari, kalau hadis asbabul wurudnya lah gitu ya. Ini bagaimana ceritanya sesungguhnya gitu. Apa di balik berita gitu. Ada peristiwa di balik berita. Atau yang kira-kira seperti itu. Masih ada? Dari ibu-ibu masih ada, Bu?
Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mbak, terkait gaya berbahasa. Tadi disampaikan salah satunya itu adalah keterampilan dan berbahasa adalah cara berkomunikasi atau cara berbicara. Jadi 2 bulan terakhir ini khususnya kebetulan saya dari unit SD Muhammadiyah 5. Jadi ada fenomena di mana anak karena perkembangannya tentu berbeda dengan kakak-kakak yang ada di SMP dan SMA. Jadi memang di SD ini ada fenomena yang mana ada perkembangan cara berbahasa atau berkomunikasi yang lagi tren gitu di anak-anak ini, seperti Sigmas, QBD, mungkin Bapak Ibu guru juga tahu ya, ada Mewing juga dan lainnya. Nah, sebagai guru di satu sisi memang ini adalah perkembangan dari berbahasa. Namun di satu sisi tentunya ini juga kurang tepat dalam pemilihan berkomunikasi. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana sebaiknya kami atau saya izin sebagai guru dalam menyikapi perkembangan ini, khususnya tetap untuk menjadi guru yang up to date tapi juga tidak tetap bisa mengingatkan anak-anak kalau cara gaya berbahasa ini kurang tepat gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu siapa, Bu? Ibu Diva. Bu Dwiva. Bu Diva. Dwiva. Ya, betul Bu, kan sekarang ini anak-anak temannya medsos, temannya gadget. Banyak lagi film-film yang menarik-menarik buat anak-anak. Ya, ini pasti akan berpengaruh pada kehidupan mereka, pada kosakata mereka. Ya. Tadi saya baca ada kiriman TikTok tentang Swedia gitu. Nah, jadi ternyata di Swedia itu sampah diberdayakan atau dibudidayakan sebanyak 99%. Hanya 1% yang dimusnahkan. Gitu. Jadi IKEA itu banyak barang-barang bekas itu sebetulnya. Tapi di sini kan kayak apa ya, IKEA itu menjadi toko yang bergengsi ya, toko yang mahal. Nah, padahal itu banyak barang-barang bekas dari Swedia gitu. Jadi bahkan Swedia menerima sampah-sampah untuk didaur ulang. Misalnya informasi seperti itu, Bu. Nah ini masuk, kalau buat anak SD masuk nggak ya? Gitu. Ya. Saya sering memberikan cerita-cerita yang ilmiah dan populer itu kepada anak-anak, kepada cucu saya terutama anak-anak SD itu. Nah, saya kasih tahu mereka. Apa responnya saya ingin tahu. Termasuk tadi bahasa gaul mereka, tetap kita pelajari Bu, kita ikuti pergaulan mereka, kita dengarkan. Nah, nanti dari situ kita akan masuk bagaimana mereka sampaikan pesan-pesan dakwah, pesan-pesan pendidikan kepada mereka. Kalau ini nggak bagus, katakan nggak bagus. Jangan itu kalimatnya kurang pas, kurang sopan gitu. Yang sopan seperti apa? Tunjukkan kalimat yang sopan itu. Jadi dalam pergaulan mereka kita juga harus mencermati ini. Jadi yang kita khawatir ternyata itu sudah melampaui kehidupan mereka yang sesungguhnya gitu. Saya baca novel judulnya apa itu? Saya lupa juga. Yang ngarang itu Umar Khayyam. Ntar saya ingat itu. Tapi ceritanya begini. Jadi ada anak SMP sekolahnya di Jogja. Kemudian tahu-tahu ya pulang sudah dalam keadaan hamil gitu. Yang orang tuanya nggak membayangkan bahwa ternyata pergaulan anak itu sudah kayak gitu. Dikiranya masih kinyis-kinyis saja, masih kanak-kanak belum tahu apa-apa gitu. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang di luar pengetahuan kita, mereka sudah melampaui pengetahuan, sudah melampaui itu.
Jadi maka tadi kita perlu dengar mereka kalimat-kalimatnya apa, bahasanya apa, kontennya apa, sehingga menjadi perhatian kita. Sekarang orang lagi gila konten gitu ya, ngapain aja masuk masuk medsos gitu. Sampai kecelakaan saya dipoto, gimana coba itu ya? Dia kecelakaan ketabrak mobil dipoto gitu, mobilnya tabrakan dipoto. Jadi konten. Apa saja pakai konten. Nah, ini kan sudah gila seperti itu ya. Nanti seperti apa nih pergaulan yang semacam itu? Jadi gitu, bahwa anak kita dengar kata mereka, kalimat mereka, sudah seperti apa kekayaan mereka tentang pengetahuan dan wacana semacam itu. Sehingga nanti kita bisa pilih mana yang boleh dilanjutkan, mana yang harus ya dipilah-pilah supaya jangan dikembangkan semacam itu. Kira-kira begitu ya. Nah, dalam apalagi anak SD saat sedang bertumbuh, ini luar biasa Bu perkembangannya. Jadi ada Profesor Sunyono, itu dia neliti cucunya sendiri dari umur 0 sampai 12 tahun tentang perkembangan bahasa yang dilakukan oleh cucunya itu. Jadi setiap minggu dia ketemu dengan cucunya, ngobrol-ngobrol, dicatat. Jadi bahan penelitian. Jadi penelitian 12 tahun jadi sebuah buku. Kita kan belum meneliti kayak gitu ya. Kita baru 2-3 hari neliti udah rasanya selesai, padahal belum itu. Saya sedang nulis novel tapi sampai sekarang belum selesai itu. Padahal peristiwanya sudah entah 20 tahun lalu, 30 tahun yang lalu lagi. Ya, nggak jadi-jadi itu. Mungkin satu ketika akan jadi juga entah kapan lah. Sambil meneliti. Begitu teman-teman, Bapak Ibu. Jadi posisi bahasa ini sangat penting, artinya dalam komunikasi, dalam pengembangan ilmu, dan kemudian dalam pengembangan kebudayaan. Kita kan pernah pergi ke Turki ya. Di Turki itu ada perpustakaan yang di sana itu didaur ulang karya-karya dari tokoh-tokoh dunia. Di situ ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, ada siapa itu? Macam-macam tokoh itu, karya-karya tampil di sana. Dan yang hebatnya itu, yang mewariskan perpustakaan itu adalah orang Jerman. Orang Jerman yang Muslim. Dan setiap bulan sekali, setiap pekan sekali, kita masing-masing Jerman belajar bahasa Arab yang bahasa Arab kelas tinggi lah itu, bahasa Arab gundul. Gitu. Kan luar biasa itu. Padahal itu karena faktor bahasa. Jadi kita belajar ya faktor bahasa tadi, bahasa Arab iya, bahasa Inggrisnya juga iya, ya. Di samping bahasa-bahasa yang lain. Termasuk bahasa Mandarin juga perlu dipelajari juga lah. Begitu teman-teman, Bapak Ibu. Kalau masih ada satu pertanyaan lagi boleh. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah izin bertanya, saya tahu Abah produktif sekali membuat puisi, menciptakan puisi. Nah, adakah tip trik yang bisa kita berbagi dengan kita bagaimana membuat puisi yang bagus, yang baik, dan Abah itu bisa misalnya berada di satu tempat tiba-tiba ada ide ditulis gitu aja terus di share di grup. Nah kalau kami kok kayaknya saya terutama kok belum bisa seperti itu. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa produktif untuk menciptakan karya terutama puisi yang menjadi salah satu nilai plusnya Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nulis puisi itu sebetulnya saya menghindar aja, nggak usah nulis panjang-panjang gitu. Kalimatnya nggak usah banyak-banyak. Kalau puisi kan sedikit. Walaupun cuma nanti multi interpretasi gitu, multi penafsiran. Ya tulis aja Bu Ranti. Tulis, ya bagus nggak apa-apa. Nanti yang bilang bagus nggak bagus kan orang lain. Itu kalau nggak pernah di-share nggak pernah ada komentar itu. Di-share aja nanti kan ada komentar itu, bagus juga ini ya, boleh juga nih, berbakat juga nih, lanjutkan lagi besok.
tulis lagi. Ya, yang lebih bagus lagi. Idenya apa idenya nih? Ya tergantung saja. Ibu tiap hari menemani anak-anak SMA. Anak SMA itu kalau lagi jatuh cinta seperti apa? Kalau yang lagi patah hati seperti apa? Ya. Terus kalau yang lagi dapat hadiah berprestasi seperti apa mereka? Tulis saja itu jadi cerita. Ya. Yang paling enak kan nulis puisi cerita, cerita saja. Ya, ringkas tapi kemudian pas. Jadi ada seorang penyanyi terkenal pada masa zaman masanya lah sekitar tahun 80-an lah gitu. Sangat terkenal itu dia. Kemudian dia ketemu dengan anak generasi sekarang. Dia bilang, kamu kenal tante enggak? Enggak, tante katanya gitu. Enggak kenal kamu sama tante? Enggak kenal katanya. Kamu pernah dengar lagu ini enggak? Dia nyanyikan lagunya itu. Nyanyikan lagunya. Kamu pernah dengar lagu ini? Enggak tante gitu. Satu lagi nyanyikan lagi kan? Enggak juga kata dia. Sampai 3 kali lagunya. Enggak juga gitu. Nah, saya menangkap ini orang lagi cerita. Nah, jadilah tulisan itu. Ya. Ternyata saya tidak terkenal gitu. Ya kan cuma terkenal pada zamannya aja kan. Zaman berikutnya enggak terkenal lagi. Nah, kalau Kiai Dahlan kan terkenal terus ya, sampai sekarang masih terkenal. Orang yang sudah enggak ada masih terkenal gitu. Karena ada yang memperkenalkan terus. Ya, kalau kita ya sudah mati besok nggak ada yang ngenalin lagi ya, udah selesai. Ceritanya udah habis. Supaya nggak habis ceritanya, Bu Ranti tulis. Ya. Jadi kemarin saya nulis puisi setebal 1.700 halaman. Nah sekarang masih ada 1.700 halaman lagi Bu itu. Nah, tiap hari aja nulisnya iseng-iseng aja tuh. Tulis, kirim, itu saya kumpulkan lagi. Ternyata sudah banyak lagi tuh. Sudah lebih banyak dari yang kemarin. Saya mau cari siapa yang menerbitin puisi saya setebal itu gitu. Karena puisi nggak laku kalau dijual Bu. Para penerbit nggak mau nyetak puisi nggak mau. Karena nggak laku katanya. Nggak ada yang mau baca. Padahal puisi itu walaupun bukan sembako, tapi diperlukan gitu ya. Orang-orang kalau pidato ngutip puisi ya. Kalau mau apa-apa mesti ngutip puisi. Upacara-upacara pakai puisi, tapi ketika mau demo pakai puisi gitu. Ya kalau demo pakai ceramah panjang-panjang kagak laku ya. Tapi kalau pakai puisi yang menggugah kan gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi tulis saja lah. Ya teman-teman, tulis saja. Apa yang teringat, apa yang terasa, tulis saja lah. Gak usah dikoreksi dulu, gak usah. Kalau dikoreksi salah, nggak jadi. Lemparkan saja, sekarang udah gampang lah. Kalau dulu saya mau nulis puisi harus ngirim ke majalah, ke redaksi. Kata redaksi ini kagak laku, jelek, dipulangin. Kalau sekarang nggak usah, lewat media sosial aja. Nanti responnya makin bagus, makin banyak. Nanti kita makin koreksi. Sekarang kan banyak novel-novel digital ini kan. Banyak sekali novel-novel digital itu, yang itu para penulisnya mula-mula iseng-iseng saja gitu. Ada yang merespon, responnya dimasukkan dalam cerita. Jadi cerita lagi terus bertambah-tambah. Jadi dia memasukkan para reviewernya masuk situ, tulis lagi jadi puisi. Tulis lagi jadi cerpen, jadi novel. Ya. Jadi kita lengkaplah dari guru yang bisa menyimak, bisa membaca, ya, bisa menulis, ya, dan bisa juga berbicara. Ya, kalau Buya Hamka itu ulama yang komplit lah. Dia bisa bicara, dia juga bisa menulis, ya, dia juga bisa membaca berlama-lama. Di samping juga mau mendengarkan apa orang lain katakan. Besok ini hari ini zaman ke depan diperlukan orang-orang yang mau mendengar. Jadi sekarang psikolog lagi laku. Psikolog tugasnya dengerin aja. Kalau di Amerika orang mau keluh kesah, datang ke psikolog, dia ngomong bla 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 bla, 2 jam selesai
Di luar tinggal bayar rekening berapa bayarnya. Dengerin aja, nggak usah kasih solusi. Karena dia nggak butuh solusi, dia butuh menumpahkan unek-uneknya dan siapa yang mau dengerin. Tapi kalau di Indonesia banyak yang mau dengerin ya, bahkan kasih komentar macam-macam. Coba unggah saya di medsos itu banyak yang mau respon. Ah lagi galau nih gitu, ntar yang nyamber itu. Kenapa galau gitu dan seterusnya. Gitu ya Bu Ranti. Itu teman-teman. Saya kira bagian saya itu saja, nanti selanjutnya ada bagian Pak Said, ada bagian Pak Sahrul, ada bagian imam besar, nanti nggak kebagian nanti. Terima kasih, mohon maaf, nasunullah wa tunqari babashil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ayahanda Dr. Edi Sukardi yang telah memberikan banyak begitu inspirasi kepada kita, terutama terkait bagaimana cara kita menyampaikan ya, terutama kepada anak didik kita dengan bahasa yang benar dan juga gaya ya, dan gaya yang benar. Baik, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khair kepada Ayahanda Dr. Edi Sukardi. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara kita yang selanjutnya adalah muhasabah yang akan dipimpin oleh Ustadz Kevin. Kepadanya kami persilahkan.